Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian ilmu kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Adaillah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nashihin SI MA. Kepadanya al-waqt wal falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Habibina Muhammad Syafi'ina Muhammad Ibn Abdillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala Sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Ikan bakar anget-anget, ini lekar cakep banget. Apa? Lah iya. Oh, iya. Iya. Ikan bakar caranya dijepit. Itu lekar mereknya Pit. Yang tadi saya perhatiin aja udah. Ya, satu disebut hiji, bener disebut leret kata orang Sunda. Yang satu ngaji, yang satu gegares ya. Bener juga tuh begitu ya. Hah? Ya tenang aja udah beri ngaji. Nah. Habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam kita diundang sama keluarga besar daripada Bapak Basiran yang dimana kalau kata saya mah pakai pantun lagi. Boleh ya? Larut malam ada yang cerita sedih datangnya wabah. Kita semua ngucapin berita duka cita. Kita doain mudah-mudahan keluarga sabar dan tabah. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan almarhum daripada putra beliau Bapak Basiran Ananda yang telah kembali ke hadirat Allah, yakni almarhum Wabak Ilba Al-Falak, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya, dijadikan kuburnya taman surga dan kelak berkumpul dengan orang tuanya. Fasihah jannatih, di surganya Allah, ma'an nabiyyin, bareng sama nabi, amin. Wasiddiqin, bareng orang-orang yang benar. Wasyuhada, bareng para syuhada. Wassalihin, kumpul sama orang-orang saleh, amin Allahumma amin. Begitu juga kita. Jangan amin doang kita, ya Allah, ya kita juga sama. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buka kitab tebal banget lagi, mana ada pada ngajinya paling berapa menit? 2 menit ya, bener ya? Bener 2 menit, berarti sisa 10 detik lagi udah habis sudah. Nah iya, habis sama pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Habis judulnya kajian kitab nih, bingung kita guru bawa kitab namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya nggak panjang-panjang nih, soalnya waktunya udah malam. Sempat saya nulis agak banyak juga keterangan-keterangan yang penting, bahwa ini malam termasuk nasihat juga mau idhah buat kita, bahwa ta'addadatil asbab wal maut wahid. Kalau kita bicara sebab mah motifnya macam-macam, ya benar, macam-macam apa aja udah. Kadang ada yang lagi ngopi, jangan aja kalau orang ngopi, kalau kesian amat, biarin sampai habis, maksudnya. Iya. Motifnya bisa macam-macam, wal maut wahid, tapi teorinya tunggal, mati-mati juga. Ya makanya kita minta, ya Allah, kalaupun wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, terindah, husnul khotimah. Apalagi ngaji kayak, ya
lagi ngaji, kita kan lagi ngaji nih, masya Allah gitu. Hah? Lah emang nggak mau? Lagi ngaji, terus dipanggil, lah ya ditawarin yang baik. Ya. Maka sebab-sebab mah bisa macam-macam, motifnya bisa rupa-rupa, tapi tetap satu, teorinya tunggal, kembali kepada Allah. Makanya di dalam surah Luqman ayat terakhir tuh kita sering dibaca sama guru-guru kita, sesungguhnya ada 5 yang tidak mungkin diketahui oleh kita manusia. Salah satunya adalah kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada satupun kita yang tahu bakal di mana kita meninggal. Kita bangun istana mewah sampai bangker-bangkernya, ya, kita cakepin tuh rumah, megah luar biasa sampai dikagumin setiap orang yang melihat dan memandangnya. Tahu-tahu meninggalnya di mana? Nah, coba. Ya terserah Allah, emang Allah punya kehendak. Maka kita kapanpun kudu siap. Udah siap? Iya, kudu siap. Siap. Sebab apa? Sebab kita nggak bakal tahu di mana kita bakal dipanggil Allah. Bagaimana keadaan kita dipanggil Allah. Maka jangan sampai kita dipanggil dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ke-57 di dalam surah Al-Ankabut. Tsumma ilaina turja'un. Yang namanya kita pasti ngerasain pahit legitnya mati. Bukan manisnya, pahit legitnya mati. Emang ada pahit legit? Memang begitu kalimat bahasanya. Pahit legitnya mati. Kembali juga kepada Allah. Makanya ini ada nasihat Al-Imam Syafi'i di dalam diwannya, di dalam syairnya, itu beliau bilang kalimatnya begini, kurang lebih ini, wa man nazal bi sahatihil manai. Jadi kalau ada di pelataran rumah kita udah dihampiri yang namanya kematian, malaikat maut tuh udah ngampirin mulu depan pelataran kita. Ada nggak pelataran rumah kita? Ada nggak? Lejang alailah kagak punya pelataran. Iya, biasanya bakal ngebuang air jengkol semur. Iya, kalau udah pelataran diantap intip malaikat, ya udah diantap intip malaikat, udah assalamualaikum, kita gak dengar doang, nggak dengar kita. Fala ardun taqihi wala sama. Masya Allah, tuh lebarnya langit, lebarnya bumi, udah nggak ada jaminan, udah nggak ada tempat bakal kita ngumpet. Bahkan kata Allah dalam surat An-Nisa, walau kuntum fi burujin musyayyidah, surah An-Nisa 78. Mau bikin bunker sehebat apa, dia nggak bakal nyampe malaikat. Ini mah tertutup rapat, kalaupun masuk udah pakai pin. Masya Allah, ada begitu pintu dia pakai password. Nah, saya kalau ada ruangan kantor Masjid Al-Barakah, Masjid Agung sana, kagak bisa masuk sembarangan saya. Lah jempol saya kagak sama jempol yang punya kantor. Wah, kagak bisa ini mah. Mau jempol kaki, jempol tangan nggak bisa. Mau bukan jempol kita yang dipakai, ID-nya. Tuh. Misalnya begitu, misalnya, tetap aja malaikat maut nggak ada urusan, masuk aja dia. Gitu. Maka kita nggak bisa mau berhenti, mau jalan di sebelah mana, bumi, langit terhampar luas begini, tetap kalau wayahnya datang maut, mati. Tuh, maka doa ingat kita. Bahkan kata Allah, wa ardullahi wasi'ah dalam surah Al-Ankabut 56 itu ada kalimat, ya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku, bumi ini luas, ya, maka kemanapun kamu melangkah, ibadah kepadaku, kata Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada' daqa al-fada'. Emang bumi Allah itu luas, terhampar, kecuali Jakarta udah susah nemuin, bumi, nggak kelihatan, udah gecoran mulu, nggak kelihatan bumi, udah, ya. Itu wa ardullahi wasi'a walakin, akan tetapi idza nazala al-qada, kalau sudah datang qada qadarnya Allah, emang malaikat mautnya punya pesanan, titipan, amanat sama paketan, kudu dianterin hari itu juga dari Allah, kudu dianterin. Coba misalnya kita ditulisan di situ kurir nganterin 3 hari lagi, begitu ya,
Benar nggak? Ada nggak tulisan begitu? Kita pesan Shopee, 3 hari lagi kurir bakal nganterin. Sudah sampai di apa namanya itu, gudang gitu, gudang sortir. Lah tahu-tahu besok sampai. Iya, bagaimana sih? Apaan 3 hari lagi, Bang? Kok udah anterin aja? Ya, bagaimana, terserah saya kamu anterin hari ini. Itu kata kurir. Benar nggak? Begitu juga malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya 3 hari lagi. Tahu-tahu ada perintah mendadak. El, anterin sekarang aja, El. Lihat bagaimana itu? Ya, jangan aja nungguin malam ke-7 dah, malam ke-6 aja. Bagaimana? Boleh nggak begitu? Lihat, terserah Allah. Maka mudah-mudahan kita jangan sampai malam ke-7. Malam ke berapa? Ya Allah, berat ya. Kalau idza nazala qada dhaqal fadha, kalau sudah datang qada qadarnya Allah, kata Imam Syafi'i dalam diwan syairnya itu, dhaqal fadha, lah dunia sempit. Benar enggak? Kita lihat gedung-gedung mewah, rumah-rumah di Pondok Indah itu kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil kan? Waktu saya lihat dari map itu kecil banget. Dari map kecil banget. Kecil lah. Masya Allah, udah segede gitu rumah. Kalau sudah mulai sekarat, sempit nggak kira-kira? Sempit tuh deh, nggak ada jalan. Maka kata kita Masya Allah dilanjutin, da'il ayyam taghdiru kulla hinin. Seandainya hari-hari itu berkhianat, dibiarin sama Allah terus saja yang mau maksiat dah, yang mau ninggalin ketaatan tinggalin dah. Ya, ditutup kalimatnya sama Imam Syafi'i, fama yughni 'anil mautid dawa. Ketahuilah bahwa namanya mati enggak ada obat, namanya mati enggak ada penawar. Lah saya mah orang punya duit, tenang aja, biar kata divonis sama dokter sebulan lagi, lah saya bawa ke Amerika. Kata orang Amerika pasti sembuh, di sini mah alatnya canggih. Ada nggak yang begitu? Wah, Indonesia mah rumah sakitnya belum canggih, bawa aja ke Singapura. Tahu-tahu lah boro-boro nyampe Singapura, ya nggak? Nyampe Pasar Rebo udah kagak, belum masuk tol. Tuh, kenapa sebab? Fama tughni 'anil mautid dawa. Mati mah enggak ada obat, enggak ada penawar. Kalau udah datang aja udah. Ya, makanya kita harap mudah-mudahan kita dianugerahi sifat yang tidak ada sombong-sombongnya sama diri kita. Mau kita kaya kek, mau kita pintar kek, mau kita hebat, kita nunduk aja udah. Karena kita emang dengan kehinaan, dengan kerendahan, dengan segala kekurangan kita punya, ya Allah maafin ya Allah. Maafin, memang banyak salah saya, banyak dosa saya, benar. Tuh. Kemudian ada lagi yang ngomong, lah saya mah emang sehat banget saya, dari dulu jarang sakit saya. Ada yang begitu ada. Iya, Fir'aun tuh begitu. Kalau ada model begitu, sombong banget. Kata si Mandra itu. Kata Mandra itu sombong banget, gitu ya. Padahal Allah bilang di dalam suratul Jum'ah ayat ke-8 sering disampaikan sama guru-guru kita, saudara-saudara kita, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya Allah, mau kita lari sekencang apa juga lah disamperin sama bang tadi siapa ya? Bang Jail lah. Ya Allah, maka kita jadikan nasihat nih, ya, jadikan kita nasihat. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ngadepin mati? Ada yang nggak suka ngomong gitu. Terus ngadepin mati gimana dong caranya? Lah ada, Allah ngajarin kita di dalam akhir surah Al-Kahfi, ya 110 itu Allah ngajarin kita begini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya Allah, ada nggak orang pengen ketemu Allah buru-buru? Ada nggak? Ya Allah, saya pengen ketemu, ya Allah, kangen banget ya Allah. Ada nih, malam ini ada. Enggak udah mati, kangen aja dulu. Kita sama demenan kita nggak kudu ketemu, kangen aja dulu, bener gak? Lah kalau nggak ada rindu bagaimana caranya mau ketemu? Rindukan dulu dia, baru berusaha untuk mencari waktu untuk kita berjumpa dengan dia. Dan begitu ya. Kata yang lagi demenan, kalau model kayak gitu, ya ilah boro-boro ngomongin begitu. Kemudian bagaimana kata Allah kalau ada orang yang kepingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Yang pertama amal saleh. Nah, dalam keterangan Syekh Sahal At-Tusturi
di dalam tafsirnya beliau, al-amalus salih man kana khalian 'anir riya' muqtarran bis sunnah, muqayyadan bis sunnah. Amal saleh itu yang bagaimana? Amal saleh itu, kata beliau Syekh Sahal At-Tusturi di dalam tafsir beliau, orang yang beramal saleh itu orang yang sepi daripada sifat riya. Sepi dari sifat riya bagaimana maksudnya? Ya kagak ada udah. Riya-riyanya nggak ada udah. Tahu riya? Pengen dilihat sama orang. Asal sholat sendiri, masya Allah, udah kayak bis patas. Julusan Sumatera, kencang banget. Giliran ada temennya aja nyamper. Lama bener, takbirnya lama. Bener nggak? Ada yang begitu di sini? Nggak ada yang ngaku. Ya Allah, tuh, masya Allah. Makanya dulu ada seorang ulama yang ngajarin kepada kita agar diselamatin salah satu daripada sifat keburukan dunia. Apa itu? Salimna minar riya'i wal kibriyai. Ya Allah, selamatlah kami dari dua sifat yang buruk dari diri kami. Apa itu? Riya wal kibriya. Riya sama sombong. Masya Allah, susah banget itu. Ya kan? Susah. Sama, kita semua susah, termasuk saya. Makanya kita mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat riya. Amin Allahumma amin. Muqayyadan bis sunnah, yang dengan tidak adanya riya, orang tersebut diikat oleh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia takut, ya Allah, saya pengen jadikan Nabi uswah, tapi saya jauhin sifat riya susah. Bagaimana caranya? Ya. Maka di dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan daripada Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Nabi bersabda, siapapun kita, enggak peduli model bagaimanapun, latar belakang kita dari mana, keturunan siapa kita, kalau kita mencintai perjumpaan kita dengan Allah, kita bicara perjumpaan karena kalimatnya tadi dalam surah Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih. Siapapun kita yang ingin jumpa dengan Allah, kita beramal saleh. Maka sabda Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapapun yang cinta, kepengin ketemu sama Allah, Allah jauh lebih mencintai dirinya, yaitu seorang hamba tersebut, dan pengen buru-buru jumpa sama itu orang. Satu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang benci, nggak mau, nggak demen kalau ada berita, buru-buru ente kalau udah gara-gara umur bagaimana tuh? Nah, benci banget ya berjumpaan dengan Allah. Romanya nggak pengen banget ketemu sama Allah dengan cara kematian, nggak mau dia. Maka Allah pun membencinya. Bahkan galat Aisyah atau ba'd azwajih, bahkan Sayyidatuna Aisyah di dalam riwayat sebahagian daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan cemas. Ya Allah, iya kita semua bakal mati, itu kata istri-istri beliau. Beliau sama cemasnya kayak kita. Kenapa? Sebab ya karena walaupun beliau mukminat min ummahatil mu'minin, beliau seorang yang beriman daripada ibu orang-orang yang beriman, tapi kecemasannya sama. Ada cemasnya juga. Kita pun sama cemas juga. Akan tetapi kenapa? Sebab orang mukmin mesti mencintai perjumpaannya dengan Allah. Gambarnya di dalam hadis ini nih, nggak panjang karena hadisnya panjang. Saya kasih singkat. Kenapa orang mukmin senang kalau ketemu sama Allah? Karena orang mukmin kalau ketemu sama Allah dikasih kabarnya gembira mulu. Diperlihatin tuh surga, kenikmatan, kumpul sama orang-orang soleh di surga. Maka senang dia ketemu. Ya udah ketemu. Makanya banyak ulama, banyak guru-guru kita, banyak kiai-kiai kita kadang ngeduluin kita, benar. Dia malah senang kalau diberitain. Ya bosan saya di dunia, puyeng mulu perasaan. Iya. Maka di pengajian yang dulu saya pernah sampaikan, bedanya mustarih dengan mustarah minhu begitu tuh. Artinya apa? Orang kalau masih di dunia puyeng nggak kita? Puyeng nggak? Dulu masih bujang, puyeng banget mikirin pengen kawin. Pas kawin puyeng mikirin, punya anak puyeng mikirin. Ya, emang puyeng mulu, tempatnya puyeng dunia mah. Ya. Maka
kenapa orang mukmin bahagia ketemu sama Allah? Ya karena kabarnya kabar gembira, sa'adah wal jannah, kebahagiaan, surga kabarnya. Begitu juga sebaliknya, wal kafir, bagaimana orang kafir? Orang kafir enggak senang. Ente bentar lagi loh, 5 hari lagi tahu. Apa tuh? Bukannya udah di WA sama Israel? Udah sih, jangan dulu lah, masa seminggu? Coba-coba saya lihat di berita yang lain, itu di WA kali, di IG mah belum kali, di IG kali dia cari beritanya gitu, berita kematiannya. Kenapa nggak demen tuh orang kafir? Karena yang datang berita kepadanya apa? Neraka, seksa, azab dan sebagainya. Nggak mau dia. Tuh, maka kita orang yang beriman, kita siapin biar apa? Biar yang datang menghampiri kita adalah berita bahagia. Allah ridha sama kita. Wa man radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakht. Kalau kita ridha sama Allah, Allah ridha sama kita. Kalau kita enggak senang, kita benci, kita marah sama Allah, Allah lebih marah sama kita. Ya. Maka kudu ikhlas. Maka kita beramal saleh. Beramal saleh yang tidak bercampur dengan riya, yang kita ikat dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal Imam Al-Baghawi fi tafsirih. Imam Baghawi di dalam tafsirnya beliau menulis, dia katakan oleh Mu'adz, al-amal salih alladhi fihi arba'atu asya. Amal salih itu ada 4 perkara yang mendasarinya. Yang pertama al-ilm, tahu ilmu, ya, maka dia bisa beramal salih. Yang kedua wan niyah, dia punya niat yang baik, niat yang tulus, maka dia bisa beramal salih. Yang ketiga wasabr, dia sabar. Dia udah amal salih nih, udah nggak butuh pujian makhluk, udah nggak kudu diagul-agulin, ada amal saleh, udah ikhlas udah. Ya, yang terakhir wal ikhlas, ikhlasun lillah, lepas, ya, nggak ngurusin makhluk udah, biar Allah yang menilai semuanya. Yang terakhir udah guru kita udah nyampe, tinggal doanya, benar nggak? Ada keterangan di dalam apa namanya itu kitab Ihya Ulumuddin bahwa orang yang meninggal itu atau orang yang beriman yang wafat itu digambarkan bahwa kayak seperti bayi yang lahir ke dunia, ya, jadi lahir ke dunia. Artinya apa? Kalau orang lahir ke dunia ini dari gelap menuju terang. Ibarat kata, kenapa tuh bocah nangis? Dia kaget, orang biasanya gelap. Benar? Nah, biasanya gelap, terus tiba-tiba terang. Maka ketika dalam keadaan gelap berpindah, itu dia kaget, tahu-tahu baka, nangis dia. Tapi ketika melihat idza ra'at ad-daw, dia melihat cahaya, maka dia enggak kepingin kembali ke tempatnya, ila makanih. Begitu juga orang beriman. Orang beriman belum tahu aja bagaimana perjumpaan dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah memperlihatkan, ada kenikmatan surga, ada keabadian, ada satu kenikmatan yang tiada putus-putusnya, maka apa? Itu orang berganti yang tadinya ketakutan, ya, karena udah diperlihatkan sama Allah. Oh, begini ternyata. Walah, kalau udah begitu ya udah dah, saya ogah balik lagi ke dunia, udah di sini aja wah, gitu. Ya, maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak diwafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Maka Fatihah kita hadiahkan untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya taman surga. Allah jadikan kuburnya terbebas daripada azab. Dan kita doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dan yang sudah wafat mendahului kita, mudah-mudahan Allah muliakan kedua orang tua kita, dan kita yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan kehidupan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, memberikan barakah baik zahir wa batin, dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pejuang NKRI hingga keluar Jawa, korban jiwa, korbankan raga, kita ucapkan bela sungkawa. Mudah-mudahan mendiang mendapatkan surga.
Amin Allahumma amin. Wa hadza minni salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.